Guys, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada setahun lebih yang lalu, saya mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Wow, luar biasa guys. Saya turut sangat sedih sekali atas itu semua yang terjadi. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Serba Bagus. Selamat datang di channel kita ini, Serba Bagus. Terima kasih atas dukungannya kepada channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Oke. Guys, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada setahun lebih yang lalu, saya mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Wow, luar biasa guys. Saya turut sangat sedih sekali atas itu semua yang terjadi. Tapi bagaimanapun rasa sesal saya karena kecelakaan itu, semuanya telah terjadi. Jadi tidak mungkin semuanya bisa kembali ke masa itu lagi untuk memperbaiki diri di situ, nggak mungkin. Atau memang setiap orang tidak ingin mengalami suatu kecelakaan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin mengalami kecelakaan di jalan guys, tidak ada satupun. Paham itu? Nah, salah satu pemicu kecelakaan ini adalah pelanggaran. Jadi kecelakaan itu berawal dari pelanggaran, apapun pelanggaran itu, entah pelanggaran kecepatan, pelanggaran marka, rambu, atau pelanggaran peralatan motor atau mobil, iya toh? Semua berawal dari pelanggaran. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman yang nonton video kita kali ini itu berhati-hati dan waspada. Jangan melanggar peraturan lalu lintas, ya toh. Ada yang bicara ke saya gini, oke, kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang nggak hati-hati. Pernah dengar seperti itu kan? Ya, memang seperti itu, sering kali terjadi. Kita sudah hati-hati guys, tapi orang lain yang nggak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan itu. Setidaknya bukan kitalah penyebab kecelakaan itu terjadi. Jadi kalau ada urusan kepolisian, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Oke, gini guys, kalian tahu nggak apa hukumannya pelaku kecelakaan di jalan? Ya, jadi menurut pasal 310, ya, 310, sebentar, kita lihat di sini, ancaman bagi pelaku kecelakaan di jalan, ya toh, itu ada di pasal 310, pasal Undang-Undang Lalu Lintas ya guys, UU 2009, ya, pasal 310 ayat pertama, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi ini yang hanya mengakibatkan kerusakan ya guys, kerusakan kendaraan dan atau barang. Jadi kalau kamu kecelakaan
selain kamu mengganti kerusakan yang kamu tabrak itu, misalkan kamu pelakunya, jangan sampai ya, kamu kena ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan. Ngeri nggak? Itu kalau kerusakan aja. Oke, kita lanjut sekarang. Ayat kedua. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Jadi ini selain kerusakan mengakibatkan korban mengalami luka ringan, itu kamu diancam dengan pidana 1 tahun dan denda 2 juta rupiah. Ya, itu kalau kamu tidak melarikan diri loh ini ya. Kamu diperkarakan gitu misalkan. Ini ancamannya di situ. Oke. Sekarang lanjut yang ketiga. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi untuk ayat pasal yang ketiga, ayat yang ketiga ini, jika selain kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan juga luka berat, itu ancamannya 5 tahun penjara guys. Ngeri ya. Dan dendanya paling banyak 10 juta rupiah. Oke. Yang keempat, dalam hal kecelakaan sebagai dimaksud dalam pasal 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Wow. Aduh, ngeri ya. Itu kalau korban memperkarakan tidak mau damai. Tapi kalau korban mau damai dan kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak akan sampai masuk ke ranah ini. Tapi untuk ke arah damai itu biasanya tidak semudah itu guys. Apalagi korban luka atau luka berat bahkan meninggal dunia, ya kan? Makanya kita semua harus berhati-hati. Oke. Sekarang kalau kamu melihat kecelakaan di jalan, pelaku apa yang harus dilakukan biar nanti ya setidaknya ya hukumannya nggak maksimal gitu loh. Ya kita nggak berharap itu terjadi, cuman kalau kamu melihat kecelakaan dan orang itu tidak melakukan hal ini, kamu bisa mengingatkan gitu loh. Oke. Menurut pasal 231 ayat 1, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib pertama menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. 2. A. B. Memberikan pertolongan kepada korban. C. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Dan D. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Jadi kalau ada pelaku kecelakaan itu, mobilnya harus dihentikan. Kalau dia lari dengan alasan menyelamatkan diri lah, mengamankan diri ke kepolisian tempat ya, itu bisa dituntut dengan tuduhan melarikan diri, walaupun alasannya nanti dia mengamankan diri. Tapi di pasal 231 ini harus menghentikan kendaraan. Ya. Yang kedua, dia harus menolong korban. Dibawa ke rumah sakit terdekat, minta warga setempat itu langsung tanggung jawab ke rumah sakit terdekat. Itu yang harus dilakukan. Yang C, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian. Jadi telepon polisi terdekat di wilayah itu. Polisi yang berada di wilayah itu, wilayah hukum itu. Nah, pada setelah itu akan memberikan keterangan. Jadi harus kooperatif. Kalau pelaku kecelakaan itu, jangan sampai kita melihat kayak di sosial media itu yang melarikan diri, ngebut, malah gak karu-karuan, kejar-kejaran, itu malah pidananya tumpuk-tumpuk ya, double-double, berlapis pasalnya nanti bisa jadi ya. Oke.
Saya rasa segitu aja dulu dari kami. Serba bagus. Saya sangat berharap semua driver bisa berhati-hati, bisa mentaati semua peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas diciptakan untuk keselamatan kita semua. Ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai channel kita ini, Serba Bagus. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys and bye-bye.